Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara. Di hari kedua pasca longsor di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, alat berat mulai dikerahkan untuk membuka akses jalan ke lokasi bencana. Hal ini dilakukan agar para relawan bisa menembus titik longsor. Relawan gabungan harus berjalan kaki sepanjang 5 km agar bisa menembus Desa Kasimpar, Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Alat berat pun mulai dikerahkan untuk membuka akses jalan ke lokasi bencana. Tercatat ada 3 titik jalan yang tertimbun tanah sehingga perlu pembersihan terlebih dahulu agar relawan bisa ke lokasi bencana longsor. Kita membersihkan jalan-jalan kumuhnya dulu, Pak. Jadi biar jalan kumuhnya dibersihkan, jadi akses untuk kita evakuasi bisa lebih cepat. Rencananya prediksinya kapan bisa lewati ke lokasi dengan Mungkin hari ini kita bereskan untuk ini, mungkin nanti akan bisa cepat sampai ke titik lokasi utama ini. Saudara, hingga Selasa malam proses pencarian korban bencana tanah longsor di Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terus dilakukan. Dari data terbaru, Saudara, BPBD menyebut 18 orang meninggal dunia. Dengan Kepala Pusat Pengendalian dan Operasi BNPB, Bambang Surya Putra, menyebut akses menuju lokasi longsor hingga kini masih tertutup lumpur, sehingga proses evakuasi dan pencarian korban terkendala. Akibat longsor, Saudara, sejumlah rumah warga rata dengan tanah hingga mengakibatkan korban jiwa. Kondisi terparah dialami oleh Desa Kasimpar. Wilayah lain yang terdampak yakni Desa Yosorejo, Telogo Pakis, Curug Muncar, Songgodadi, dan Kayu Puring. Dilaporkan 18 orang ditemukan meninggal dunia, dan juga saat ini masih ada 8 orang yang masih di dalam pencarian. Kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya yang saat ini berada di lokasi. Benediktus, selamat siang. Seperti apa pantauan Anda terkait dengan bencana longsor yang terjadi di Kabupaten Pekalongan ini, Bene? Ya, selamat siang Mercy dan juga saudara. Memang terkait dengan pantauan kami di lokasi, tepatnya di TKP di Desa Kasimpar, Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah ini masih akses jalan masih terputus begitu, di mana ini memang dari aparat dan juga tim gabungan sedang melakukan evakuasi lanjutan terkait dengan akses jalan yang nantinya ini merupakan akses jalan yang bisa dipakai untuk mengevakuasi korban di lokasi, tepatnya di Desa Kasimpar yang merupakan salah satu desa terparah di Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan. Nah, Mercy, saya coba ajak Anda melihat proses evakuasi yang berada di lapangan. Ini memang terlihat, kalau bisa Anda lihat di layar TV Anda, ini proses evakuasi masih berjalan, di mana kalau Anda bisa lihat ada satu buah unit mobil yang ini diduga merupakan mobil yang menjadi korban ketika kejadian tanah longsor pada tanggal 20 Januari yang lalu sekitar pukul 5:30 sore. Dan kalau bisa dilihat ini mobil juga rusak parah begitu, di mana ini kondisinya terbalik. Kemudian ini memang terkait dengan proses pencarian dan juga evakuasi dari tim gabungan, tim Basarnas, juga dari TNI dan juga Polri ini mengerahkan pasukannya untuk mencari titik-titik yang diduga ini merupakan titik rumah warga atau titik rumah dari korban, karena memang sejauh ini masih ada 10 korban yang dinyatakan hilang terkait dengan hal tersebut. Nah,
kalau misalkan dari data terbaru memang sejauh ini sudah ada 18 orang yang dinyatakan meninggal dunia, kemudian 13 orang lainnya terluka dan beberapa orang lainnya ini dibawa ke rumah sakit umum daerah di daerah Kajen begitu, Mercy. Dan terkait hal tersebut, ini kami mau mencoba bertanya kepada Kepala Basarnas Semarang, Budiono, terkait dengan proses evakuasi yang sedang dilakukan pada saat ini. Ya, Pak Budiono, selamat siang. Terkait dengan proses hari ini bisa dielaborasi ini prosesnya seperti apa? Baik, selamat siang Mas. Jadi saat ini kita sedang berada di sektor 2 ya, di mana rumah Pak Carik terseret longsoran ke bawah ini. Dan informasi terupdate bahwa hari ini telah ditemukan korban berjumlah 2 orang. Yang pertama adalah nama Aisyah ya, tadi ditemukan di tempat berbeda, jarak dengan kurang lebih 4,7 km ya dari sektor 2 ini. Kemudian yang satunya adalah Pak Tari, laki-laki, ditemukan tadi pukul 10.53 dalam keadaan meninggal dunia semuanya. Dan saat ini sedang proses perjalanan untuk menuju ke posko utama bersama dengan DVI. Pak Budiono, ini kan untuk akses ke lokasi sendiri masih terhambat begitu Pak. Ini dari tim gabungan sendiri kan memang katanya ini mengerahkan beberapa unit alat berat untuk melancarkan proses evakuasi begitu Pak. Ini yang dikerahkan apa saja Pak? Ya, untuk alat berat ini baru satu tadi yang datang untuk mengklirkan atau melancarkan akses jalan ya yang tertimbun longsoran, dan untuk menyingkirkan pohon-pohon yang tumbang di jalan. Untuk di lokasi tersebut juga kami menggunakan Alkon ya, atau water jet untuk menyemprot air atau menyemprot lumpur. Dan untuk peralatan alat berat di sini sepertinya belum ada karena memang aksesnya agak sulit untuk menuju lokasi. Pak, mungkin boleh ditegaskan kembali terkait dengan jumlah korban jiwa dan juga korban hilang yang sampai saat ini masih dilakukan pencarian. Ini update-nya seperti apa, Pak? Ya, jadi update untuk hari ini jumlah korban yang telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia yang hari kemarin 17, hari ini menambah 2 korban lagi, laki dan perempuan, sehingga jumlah korban yang telah ditemukan berjumlah 19 orang. Kemudian untuk yang luka-luka masih sama, 13 orang. Dan dalam pencarian berarti kalau sesuai dengan data 9 orang dalam pencarian, tinggal 7 yang dalam pencarian. Mudah-mudahan hari ini akan bisa ditemukan semuanya. Pak, target untuk hari ini seperti apa Pak? Dilakukan pencarian dan evakuasinya apakah akan sampai sore atau seperti apa? Ya, untuk pencarian tetap kami lakukan semaksimal mungkin hingga sore apabila memang cuaca memungkinkan. Pak, rencana kan ini nanti Kepala BNPB juga akan datang meninjau lokasi. Nah, terkait hal tersebut ini persiapannya seperti apa Pak? Ya, kami tentunya dengan tim SAR gabungan ya, kami menyambut baik sehingga kami tersupport ya untuk kedatangan beliau beserta tim. Ya, kami saat ini sedang di lokasi, memang menunggu para pimpinan sehingga bisa mensupport tim SAR gabungan semuanya di sini. Pak, untuk kendala sendiri hari ini yang dirasakan tim gabungan sendiri apa Pak? Ya, alhamdulillah untuk cuaca untuk saat ini baik ya, istilahnya sangat mendukung. Dan memang lokasi untuk kendala saat ini adalah material yang cukup banyak dan alat utama yang untuk melakukan pencarian atau memindahkan material itu masih minim. Oke Pak, ini terkait dengan ini kan daerah rawan longsor begitu Pak. Ini kedepannya apakah juga ada potensi longsor susulan begitu, karena ini kan curah hujan yang begitu ekstrim beberapa hari ini Pak. Ya, memang kalau kita lihat di lingkungan sini ya, kontur tanahnya adalah perbukitan dan tanahnya termasuk gembur ya, subur ya, sehingga memang rentan apabila terjadi hujan yang terus-menerus dalam waktu lama itu akan bisa berpotensi tanah longsor kembali. Namun demikian ya, mungkin kepada masyarakat yang ada di sekitarnya tetap harus waspada dan bisa melihat situasi apabila sudah terjadi hujan intensitas tinggi dan cukup lama, harus berhati-hati untuk berpindah sementara seperti itu ke tempat yang aman.
Pak, ini terkait dengan pengungsian begitu Pak. Apakah dari Basarnas juga menyiapkan pengungsian terkait dengan ini kan beberapa rumah warga juga masih ada yang utuh begitu, ada warga yang juga masih tinggal di situ. Tadi kami lihat ada yang masih mencari rumput begitu Pak. Ini terkait evakuasi dan pengungsian, apakah Basarnas sudah melakukan hal tersebut? Ya, terkait dengan pengungsian itu nanti unsur instansi terkait lah yang membidang itu, yang akan mungkin memfasilitasi, sedangkan Basarnas beserta tim relawan akan fokus kepada pencarian dan pertolongan. Terima kasih Pak Budiono. Ya, Mercy dan juga saudara, memang terkait hal tersebut ini masih dilakukan proses pencarian dan juga evakuasi, di mana tadi di titik belakang saya ini merupakan titik yang diduga merupakan rumah korban begitu. Diperkirakan ada sekitar 3 korban yang ada di sini, dan kita masih menunggu hasil dari tim SAR dan juga tim gabungan lainnya terkait hal tersebut. Begitu Mercy. 19 tewas dan 7 hilang. Terima kasih jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya yang melaporkan langsung dari lokasi bencana yang berada di Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Saudara, breaking news Kompas TV masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Batuk pilek parah.